Ya, teman-teman, ini adalah sebuah TV LED ya, smart. Ini mereknya Sharp Aquos ukuran 32 inci. Permasalahannya TV ini mati total ya, nggak ada maksud saya nggak ada lampu indikator yang menyala, apalagi suara, gambar itu sama sekali nggak ada. Ya, indikatornya ini aja nggak menyala. Jadi mati total. Untuk serinya ini adalah Sharp 2T C32BG11. Ini sudah smart TV ya teman-teman, sudah digital ya, sudah smart. Saya langsung bongkar saja ya teman-teman. Kita cek apa yang menyebabkan TV ini bermasalah. Ya, kita bongkar dulu ya teman-teman bautnya seperti biasanya. Kita lepas dulu bautnya. Ya, sudah terbuka ya teman-teman penutup TV-nya. Kemudian kita bisa lihat di sini ada power supply ya di sini, yang dimana menyatu dengan maksud saya driver backlight-nya ini juga menyatu di sini di power supply. Ya, ini driver backlight-nya ya sebelah sini. Kemudian di sebelah kanan ini ada modul ya, modul WiFi, karena ini sudah smart TV jadi bisa untuk YouTube ya, internet. Nah, ini ada yang utama yaitu mainboard ya, mainboard. Di sini ada Ticon yang menyatu ya dengan panel LCD-nya. Kita akan langsung ya menuju ke bagian power supply, karena ini mati total ya. Saya arahnya langsung ke power supply. Saya akan mengecek apakah tegangan-tegangan standby ya, terutama itu keluar atau tidak yang berasal dari power supply ini. Ya, di sini harusnya ada tegangan standby. Jadi memang prinsip kerjanya tegangan standby dulu keluar untuk mensuplai mainboard. Kemudian dari mainboard jika kita power on dari remote, dia akan memerintahkan untuk mengonkan power utama atau main powernya ya, dan mengerjakan semua tegangan-tegangan yang dibutuhkan oleh televisi ini dari power supply. Ya, saya akan coba ukur dulu tegangannya. Ya, di sini harusnya ada tegangan antara 12 sampai 13 volt ya teman-teman. Karena tegangan 12 atau 13 volt ini dipakai untuk standby, dan ini tegangan drivernya juga ada ya harusnya teman-teman, tapi ini nggak keluar ya teman-teman ya. Saya ukur nggak keluar. Coba saya perlihatkan ya multimeter saya. Ya, ini tegangan akan saya ukur tegangan tadi, tegangan output ya dari power supply-nya nggak keluar. Lalu saya akan ukur tegangan di hot ya, atau bagian primer. Di elko besar ini seharusnya ada tegangan teman-teman. Intinya power supply ini belum bekerja ya. Tapi apakah tegangan 220 voltnya sampai? Nah, ini kita cek di elko besar. Ada ya teman-teman. Ini muncul 276, artinya tegangan DC ada ya. Berarti dari listrik PLN masuk ya ke sini, disimpan di dalam elko besar 450 volt ini. Jika tegangan di output ini bermasalah ya teman-teman, maka tegangan di elko besar 278 volt ini akan terus menyimpan dalam waktu yang cukup lama, kecuali short ya teman-teman, kecuali short di bagian IC atau transistor IC PWM ya. IC PWM ini untuk IC osilatornya ya, untuk bagian hot sudah saya
cabut ya teman-teman, tapi tadi masih menyimpan. Nah, untuk membuangnya teman-teman kita harus menggunakan dua cara ya. Ada resistor 220 kilo ohm dihubungkan ke min dan plus ya. Karena kalau tidak dibuang ini cukup lama ya teman, dia menyimpan dan kita akan mengganggu karena kita bisa tersengat atau kesetrum. Saya tadi sempat tersetrum teman-teman ya, jadi lumayan sakit juga, kaget ya. Ya, setelah kita tadi buang, saya tadi menggunakan yang kedua yaitu menggunakan ujung solder. Ini tegangannya masih ada ya teman-teman, berarti masih belum benar. Kita harus cek dengan multimeter ya berkali-kali. Saya lepas saja ya teman-teman biar mudah. Power supply-nya saya lepas, kemudian saya buang ya. Tadi muatan yang listrik yang 270 voltnya saya ukur lagi ya. Memang kalau power supply ini nggak bekerja ya, tegangan 276 volt ini akan menyimpan di elko besar 450 volt cukup lama. Atau jika IC PWM-nya bermasalah juga bisa. Atau jika di bagian, nah ini ya masih ada tegangan 276, jadi dia harus dibuang, benar-benar harus dibuang ya teman-teman. Coba saya buang menggunakan mata solder, maksud saya dengan steker solder ya ujungnya, yaitu yang plus dan minnya elko 450 volt. Ini bagian penting ya teman-teman, karena teman-teman yang masih awam, masih pemula ini kadang belum tahu atau masih bingung ya kenapa kesetrum padahal sudah dilepas ya strumnya. Ya karena ini elko-nya masih nyimpan, karena mungkin belum bekerja power supply-nya, jadi dia menyimpan. Ya, saya seperti ini ya, plus dan min saya buang, saya shortkan seperti ini. Pokoknya jangan pernah melupakan yang ini ya teman-teman, ini sangat penting sekali. Justru bagian dasar daripada belajar servis TV ya itu ada di sini, di elko besar. Karena ini cukup lumayan sakit. Tadi saya kena itu sampai agak bolong ya ini apa di jari saya karena min dan plus itu dari elko besar. Ya, pelajaran ini sebenarnya cukup penting ya teman-teman. Sayangnya masih jarang yang membahas ini cukup serius. Saya coba akan membahasnya ini seperti ini. Ya, setelah tadi kita buang dengan ujung steker solder, kita ukur lagi teman-teman untuk memastikan ya tegangannya harus tidak ada, harus hilang, minimal di bawah 10 lah, atau di bawah 20 tuh gak nyetrum. Ya, tegangannya kita cek sudah 2 volt aman. Ya, setelah ini kita bisa melakukan pengecekan yang lain teman-teman. Kerusakan seperti ini teman-teman, kita coba di sini ya. Saya ukur kembali ya. Ya, ini sudah saya colokkan kembali listriknya. Saya ukur tegangan yang menuju ke IC PWM. Ada tegangan soft start, yaitu tegangan yang biasanya di seri menggunakan resistor 200 kilo atau 150 kilo ya, beberapa resistor. Itu soft start menuju ke IC PWM. Ini IC PWM nya kecil sekali ya teman-teman. Bahkan melebihi transistor pada umumnya. Ini ya, kakinya ada 6. Ya teman-teman ya, ini saya sudah lepas power supply-nya ya. Saya menduga bahwa osilator atau IC PWM ini belum bekerja ya, sehingga ciri-cirinya adalah tegangan 400 volt di elko besar. Ya, yang ini ya 400 volt, 450 volt, 68 mikronya ini menyimpan ya teman-teman, nggak hilang, lama ya. Dan saya kemarin bahkan sempat kesetrum ya teman-teman, karena meskipun listrik sudah saya cabut pun dia tetap masih menyimpan. Saya akan coba kencengi dulu ya teman-teman, tapi dengan catatan ini sudah nggak ada tegangannya ya teman-teman, karena kalau ada tegangannya berbahaya. Ya, di sini ya nggak ada tegangan, jadi saya aman ya. Saya akan solder ulang ya teman-teman, karena nanti kalau disolder ulang berhasil ya syukur ya, berarti memang
ada semacam kayak kendor atau kepanasan ya si komponennya yang sangat kecil sekali teman-teman. Nah ini ya, IC ini kecil banget teman-teman ya, jadi wajar saja lah kalau ini sering bermasalah untuk TV Polytron ini. Ini adalah serinya ya teman-teman, 52 AR. Nanti saya video saya tunjukkan ya, ini seperti ini. Ya itu ya teman-teman ya. Coba saya akan coba solder ulang ya kaki-kaki yang ada di IC PWM ini dan juga kaki-kaki sekitar komponen yang ada di IC PWM-nya. Jangan lupa ya teman-teman, kalau ada fluk pakai fluk, karena IC kecil itu biasanya gampang sekali kakinya short. Sehingga untuk menghindari itu kita gunakan sebuah fluk ya. Saya menggunakan Amtek ya teman-teman. Ini kualitasnya boleh dikatakan bagus. Biasanya ini dipakai untuk perbaikan komponen yang ada pada HP teman-teman. Seperti kita ketahui ya bahwa komponen di HP itu sangat kecil sekali ya. Jadi ini cocok kalau saya menggunakan ini. Ya, tadi saya sudah ini ya, semuanya sudah saya kasih tinol ya, dalam artian saya solder ulang. Saya akan mencoba ya teman-teman, apakah tegangan ini sudah bisa keluar di horizontal, maksudnya di output powernya ya. Dan nanti kita bisa mengecek pada elko yang tadi ya 450 volt ini. Kalau IC PWM ini sudah bekerja, biasanya tegangan ini nggak akan lama di sini ya teman-teman, dia akan berangsur-angsur menghilang. Ya, saya colokan listriknya ya teman-teman. Mudah-mudahan bisa ya dan berhasil. Ya, saya ukur tegangan di sini ya teman-teman. Ada ground mana ya? Ya, ini ya ground. Kemudian di sini ada plus. Ya, teman-teman, kita bisa lihat di multimeter menunjukkan ada tegangan teman-teman ya. Jadi sudah boleh dikatakan sudah bekerja. Saya ulangi ya teman-teman. Ya, tegangan standby ya 13,5 volt ini sudah ada ya teman-teman. Kita ukur sebelah sini teman-teman. Ini elko untuk apa? Tegangan untuk driver backlight. Wah, sudah ada ya teman-teman ya. 28,6 ya, karena belum bekerja ya. Ini masih 28. Oke teman-teman, ya, kita tinggal coba pasang ke unitnya dan nanti saya coba apakah TV bisa menyala atau tidak. Oh ya, kita cabut dulu ya teman-teman. Kita
untuk membuktikan yang saya tadi ngomong, kalau IC PWM atau osilatornya bekerja, biasanya tegangan yang di elko tadi itu hilang perlahan-lahan. Tidak seperti kemarin ya teman-teman, menyimpan lama sekali dan saya sempat kesetrum. Ya itu ya 246, 45, jadi cepat sekali hilang ya teman-teman. Kalau kemarin enggak, karena belum bekerja IC PWM-nya ya, alias regulator power supply-nya enggak bekerja, tegangannya itu menyimpan lama ya, 267 terus 270 lah ya, sampai saya harus menghilangkan dengan jack solder ya. Nah ini ya lama-lama hilang, kita tunggu sekitar mungkin 5 menit, ini sudah hilang ya. Oke teman-teman, saya akan pasang dulu ya ke unit TV-nya. Semoga lancar ya teman-teman, nggak ada masalah. Ya, di sini saya sudah memasang power supply-nya ya ke TV-nya, dan saya juga sudah memasang soketnya yang dari power supply menuju ke mainboard. Nah ini sudah saya nyalakan, backlight sudah menyala ya, ditandai dengan ada cahaya ya dari belakang. Dan kita coba lihat teman-teman ya, kita lihat, kita balik apakah sudah ada gambarnya. Ya sudah ada gambarnya ya, Android ya. Kemudian karena ini TV Android ya, TV sub Android, sudah Android ya. Nah ini sudah ada muncul ya MNCTV. Karena ini belum saya kasih antena, jadi tidak ada sinyal. Saya akan kasih antena dan saya beresi ya teman-teman. Ya ini sudah saya beresi dan saya kasih antena ya. Gambarnya sudah muncul muncul ya. Maaf saya agak sakit ya, jadi suaranya agak nggak bagus ya. Sudah, ini saya sengaja ya videonya saya kaburkan seperti ini karena kena hak cipta ya teman-teman. Ya saya akan masuk ke mode YouTube ya biar aman ya. YouTube seperti ini normal ya, dan kita lihat ya ini sudah ke YouTube dan normal. Demikian ya, semoga bermanfaat.